Shalom anak-anak. Shalom. Mr. Daud. Shalom. Ya. Bersukacita kalian hari ini? Yes, saya sangat bersukacita. Ya, saya juga. Ya. Seperti kata firman Tuhan, kita bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang kita inginkan. Wow. Jadi, jangan dibalik. Ya. Kita menerima apa yang kita inginkan dulu baru bersukacita, keliru ya. Firman Tuhan bersukacita dulu ya. Iya, betul sekali. Firman Tuhan katakan bergembiralah karena Tuhan ada dalam kita. Berarti sukacita dalam Tuhan, kecerdasan, kepintaran akan kita terima. Amin. Haleluya. Siap beribadah kalian? Amin. Pasti sudah siap. Iya, mari kita mulai. Silakan saudara. Oke, mari anak-anak yang di rumah, papa, mama, dan juga semua ibu guru ya, dimanapun kita berada, mari kita mau memulai ibadah virtual kita pagi ini. Kita mau berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami pagi ini kami kembali di hadapan hadirat-Mu Tuhan untuk beribadah, memulai ibadah virtual kami, pendalaman iman Kristiani SMP Penuai bersama anak-anak kami dan juga orang tua yang di rumah. Tuhan, kami mohon berkat Tuhan turun atas kami, kasih dan anugerah-Mu turun atas kami Tuhan, sehingga seluruh kegiatan pembelajaran virtual kami hari ini Tuhan adalah pembelajaran yang diberkati oleh Tuhan. Guru diberkati oleh Tuhan, murid-murid diberkati oleh Tuhan, orang tua diberkati oleh Tuhan. Kami semua hamba-hamba Tuhan diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan turun atas kami, karena kami percaya sudah dengan janji firman, berkat ibadah adalah berguna untuk saat ini dan untuk kehidupan kami yang kekal bersama Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menerima berkat ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita puji Tuhan. Ya, hari ini adalah hari yang indah yang Tuhan sediakan buat kita. Mari kita bersukacita. Boleh tepuk tangan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Jadi sekarang ya saudara. Iya, jangan tunggu-tunggu. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, amin, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka, amin, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Anak-anak katakan bersuka. Boleh tepuk tangan anak-anak. Bersuka dalam Tuhan kita pagi ini. Berkat Tuhan dilimpahkan atas kita semua. Kecerdasan dan kepintaran menjadi bagian kita. Bersuka, amin, bersuka dalam Tuhan, sekarang
Baik, kami mengundang hambanya yang akan membawakan firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Anakku sekalian, keluarga besar Sekolah Penuai, kita berdoa untuk menerima berkat dari firman Tuhan. Tuhan Allah, pencipta langit bumi dan segala isinya, Engkau Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga hingga saat ini kami tetap sehat. Kami diberkati oleh-Mu Tuhan. Mari Engkau berkati kami untuk kami dapat membaca firman, mendengarkan firman, merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu ini dengan berkat yang khusus, urapan yang khusus. Biar apa yang disampaikannya dapat tertanam di hati kami, dan firman-Mu menjadi tuntunan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, keluarga besar Sekolah Penuai yang Tuhan kasihi, mari kita kembali mendengarkan firman Tuhan sebelum kita mengawali, sebelum kita mengerjakan kegiatan kita untuk hari ini. Tema firman Tuhan hari ini adalah kesabaran. Sebagaimana anak ketahui bahwa buah roh ada 9, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan seterusnya. Nah, saat ini sudah masuk ganti bulan. Di bulan Oktober kita akan masuk dalam tema yang baru, yaitu kesabaran. Untuk dapat dimengerti bahwa kesabaran berasal dari kata sabar, yaitu suatu sikap yang dapat menahan emosi, suatu sikap yang dapat menahan keinginan, nafsu, serta sikap yang dapat bertahan dalam situasi yang tidak baik. Tetap mengucap syukur dan tidak mengeluh. Itulah pengertian kesabaran. Kesabaran merupakan kemampuan mengendalikan diri. Kesabaran dapat mengendalikan emosi. Dan setiap kita yang menerapkan kesabaran itu punya nilai yang tinggi. Dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dapat memaklumi setiap pelanggaran yang ada di sekitar kita, lalu memaafkannya, dan memberi kesempatan orang lain berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Dibutuhkan kesabaran. Anakku sekalian dan para pemirsa yang memperhatikan firman Tuhan hari ini, dalam kitab Mazmur 103 ayat 8, Mazmur 103 ayat 8, kita melihat pribadi Tuhan. Kita melihat jiwa Tuhan itu seperti apa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Dikatakan tadi, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Ternyata pribadi Tuhan adalah penyayang, pengasih, penyabar. Bahkan dikatakan panjang sabar, berlimpah kasih setianya.
Dalam Mazmur 145 ayat 8, ini ada firman yang sama, firman yang kembar, firman yang diulang-ulang itu firman yang penting. Firman Tuhan itu semua penting, tetapi karena diulang-ulang ini perlu digarisbawahi, ini sangat penting. Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Nah, anakku sekalian, ternyata Tuhan itu pribadinya panjang sabar. Bukan hanya sabar, tapi panjang sabar, penyabar. Tuhan begitu sabar dengan keadaan kita. Tuhan begitu sabar kepada keadaan kita yang mungkin suka tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan sabar mendidik kita sampai kita menjadi anak Tuhan yang baik. Kesabaran Tuhan disertai dengan pengampunan yang dari Tuhan. Didikan Tuhan membawa kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan beberapa hari yang lalu kita dengarkan bahwa setiap orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Pengertiannya, anak-anak Tuhan harus siap rela dipimpin oleh Tuhan. Nah, dipimpin oleh Tuhan sampai mengenal Tuhan itu panjang sabar. Sebagai anak-anak Tuhan juga harus punya sifat penyabar. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4. 1 Korintus 13 ayat 4 tentang pengertian kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ternyata anakku, kita dapati bahwa kesabaran adalah praktek mengasihi. Kasih itu sabar. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang dituntun oleh Roh Tuhan, kita dibawa untuk hidup mengasihi orang lain. Dalam mengasihi sesama kita, yang kita terapkan adalah kesabaran. Yang kita terapkan di antara adalah kesabaran, sabar. Kita harus sabar sampai kita bisa sabar. Haleluya. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, anak juga tahu kan, sudah hafal tentunya. Ini berulang-ulang kita baca ini ayat tentang buah roh. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah, karakternya akan dibawa seperti karakter Roh Kudus, yang di antaranya adalah punya kesabaran. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dengan demikian anakku, keluarga besar sekolah penuai, terapkan dalam jiwamu. Milikilah jiwa yang sabar, jiwa yang penyabar. Sebab kita akan dibawa Tuhan ketemu banyak orang di sekolah, di gereja, di masyarakat
kita ketemu banyak orang. Nah, setiap orang itu punya karakter yang berbeda-beda. Ada karakter yang kita itu senang, ada karakter yang buat kita itu bisa menerima, tapi ada juga karakter yang tidak baik. Sabar dengan teman-temanmu. Satu ayat yang membuat kita tekun dalam bersabar. Dikatakan dalam Amsal 14 ayat 29. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengetahuannya. Diulang, Nana. Perhatikan. Orang yang sabar besar pengetahuannya. Diulang lagi. Orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Ternyata orang yang sabar itu menunjukkan besar pengertiannya, besar pengetahuannya. Dia bijak, dia sabar karena dia berpengertian, ngerti pada orang lain, memahami orang lain, maka dia sabar, besar pengertiannya. Tetapi orang yang cepat marah, gampang emosi, tidak sabar, itu nunjukkan kebodohannya, membesarkan kebodohannya. Nah, anakku, tetaplah sabar pada orang lain. Ketika engkau sabar terhadap orang lain, sabar terhadap kekurangan orang lain, hidupmu menyenangkan Tuhan, hidupmu menyenangkan sesama kita. Anak Tuhan harus sabar kepada orang lain. Sabar kepada mungkin teman-teman di kelas, sabar kepada guru-guru yang mungkin agak galak. Guru di Penuai gak galak, tapi agak galak barangkali gitu ya. Sabar, galaknya guru-guru demi kebaikanmu, supaya engkau pintar, supaya engkau jadi orang yang berhasil. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa, anakku. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh glory, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu tertanam di hati kami, sehingga kami, keluarga besar Sekolah Penuai, hidup selaras dengan firman-Mu, memiliki karakter Tuhan, memiliki pribadi Tuhan, yang diantara adalah sabar. Kami mau seperti-Mu ya Tuhan Yesus, dalam mengasihi dan sabar kepada sekitar kami. Mampukan kami jadi pelaku firman. Ya Tuhan, kami guru-guru, kami anak-anak Sekolah Penuai berdoa bagi setiap orang tua kami, orang tua murid di Sekolah Penuai. Berkatilah papa mama kami, berikan kesehatan, berikan berkat-Mu, berikan panjang umur, limpahkan kasih. Bila ada di keluarga Sekolah Penuai yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Bila ada kekurangan, Tuhan memberkati mereka. Bila ada yang letih, lesu, dan beban berat, Tuhan berikan kelegaan.
Berkatilah sekolah penuh ini, dari kepala sekolah dan staf, para guru-guru, para pegawai sekolah ini, pengurus yayasan. Tuhan berkati. Dan berkatilah setiap anak-anak yang belajar di sekolah penuh ini. Kami belajar untuk hari ini, untuk sukses pada hari yang akan datang. Kami belajar hari ini untuk menjadi pengajar untuk masa yang mendatang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati sekalian. Selamat beraktivitas. Amin. Puji Tuhan.